ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, di sini saya Nur Aini, NPM dari 2102010045, akan memenuhi tugas dari Buya Eko selaku mata kuliah Legal Drafting. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana asas pembentukan perundang-undangan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses pembuatan hukum. Nah, ada 10 asas yang pada umumnya digunakan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas, setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan hukum yang lebih tinggi. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, asas kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Nah, yang ketiga, asas kemanfaatan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, asas keadilan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan mempertimbangkan asas keadilan sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Nah, yang kelima, asas kesesuaian. Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Nah, yang keenam, asas ketertiban. Peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Nah, yang ketujuh itu ada asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini peraturan perundang-undangannya harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ke-8 ada asas kenusantaraan, dan yang ke-9 asas kebangsaan, dan yang ke-10 asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masuk ke poin asas formil. Yang pertama, asas formil. Asas formil adalah suatu prinsip dalam hukum yang menekankan pada prosedur dan cara pelaksanaan. Asas ini berfokus pada bagaimana suatu aturan diterapkan, bukan pada apa isi dari aturan tersebut. Dalam konteks hukum, asas formil berarti bahwa setiap proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas formil penting untuk menjaga agar setiap proses hukum dilakukan dengan adil dan tidak sewenang-wenang. Jadi, asas formil membentuk memastikan bahwa setiap individu diberikan perlakuan yang sama di mata hukum. Salah satu contoh asas formil adalah asas legalitas formil. Asas legalitas formil adalah perwujudan dari nilai-nilai kepastian hukum yang dicangkokkan oleh hukum yang tertulis dan dirumuskan dengan baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam asas formil ini terdapat 7 asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, asas kejelasan tujuan. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pemerintah yang tepat. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Dan yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Dan yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh, asas keterbukaan. Nah, masuk poin kedua, yaitu asas material. Asas material adalah salah satu prinsip dalam hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dari suatu peraturan atau keputusan hukum. Asas ini merupakan menekankan pentingnya isi atau materi dari suatu aturan hukum yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan,
asas material ini mengacu pada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dengan suatu aturan hukum agar dapat dianggap sah dan berlaku. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.